Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Santoso dari Jakarta. Baik Bapak. Eh, ini berkaitan dengan konsep zero waste yang Bapak sampaikan di kegiatan kita kali ini. Jadi saya dan rekan saya ini dipercaya untuk mengelola lahan wakaf di daerah Jakarta Selatan, Pak, sekitar 1,2 hektar. Alhamdulillah. Lahan itu sekarang saat ini digunakan sebagai tempat transit pengangkutan sampah. Baik. Dengan potensi sampah campur itu sekitar 14,5 ton per hari. 14,5 ton per hari. Ya. Nah, kami punya keinginan untuk jadi sampah itu kan saat ini transit terus langsung diangkut ke TPA, Pak. TPA Bantar Gebang ya. Nah, kami punya keinginan untuk menstop sampah itu supaya bisa diolah di berakhir di situ. Baik. Nah, jadi yang saat ini kami lakukan adalah di awal mengelola sampah organiknya, Pak. Baik, Pak. Nah, alhamdulillah limbah organik yang kami kelola saat ini udah sekitar 1,5 ton per harinya, Pak. Baik. Dengan komposisi nasi sekitar 45%, sisanya sayuran. Nah, kalau yang sampah yang tadi transit itu kan saat ini kita sedang memproses untuk setting untuk dipilah, kemudian nanti kita kelola untuk diproses selanjutnya. Kemudian kami tertarik untuk melakukan proses integrasi pertanian dan perikanan dan peternakan. Baik. Untuk itu kami mau minta masukan dari Bapak, kira-kira integrasi yang tepat itu seperti apa, karena saat ini yang sampah organik yang ada sudah kita kelola dengan maggot. Pasarnya sudah ada maggotnya, Pak? Target kita di awal ini menghabiskan sampah dulu, Pak. Jadi bukan jual maggot ya? Iya, next alhamdulillah ada beberapa juga permintaan sebenarnya di maggot, cuma kita belum menyiapkan sampai sejauh itu karena untuk kita kasgotnya sendiri? Kasgotnya sudah ada, Pak. Untuk diolah sudah diolah? Kita baru dikumpulkan tapi belum ada yang ini menampung. Kondisi sudah basah atau sudah pasta? Kasgotnya, Pak. Kasgotnya itu ada yang basah, ada yang kering, Pak. Baik, oke, siap. Ada, kita juga kelola cacing karena ternak cacing karena kita juga dapat suplai kotoran kuda, Pak. Kotoran kuda sekitar 1 ton per hari yang masuk ke kita. Ya. Jadi rencana kita mau melibatkan masyarakat untuk ikut memiliki, Pak. Jadi nantinya siap. Mungkin kita akan pakai konsep 1.005 untuk kita jadikan itu penghasilan untuk masyarakat. Dengan masyarakat berapa kakak, Pak? Dari 1 RW, Pak. Lu kira-kira berapa kakak? Kira-kira sekitar 700 atau 800 orang kakak. Baik, ya. Siap. Gitu, Pak. Jadi minta tolong dibantu kira-kira sebaiknya seperti siap, apa, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini juga Bapak Ibu sebenarnya ada tim kami yang di DKI Jakarta untuk kerjasama ngolah sampahnya Jakarta. Jadi kita juga diajak kerjasama untuk ngolah sampahnya Jakarta. Kalau di Semarang 950 ton, tahu enggak kalau di Jakarta berapa ton? Berapa, Pak? Iya. Makanya saya kadang-kadang bingung, Bapak Ibu. Makanya ini, tapi kita mau enggak turun sebenarnya saya sudah capek sekali. Tapi ya terpaksa harus turun, Bapak Ibu. Soalnya trauma.
Dulu teman saya sana buat biogas, dibakar Bapak Ibu sama warga. Di Bojong ya waktu itu ya. Sampai dikepung, sampai dibakar karena warga kehilangan pekerjaan. Karena itu ini dilema sebenarnya ngurus sampah itu. Makanya kalau bapaknya gitu yang saya tanyakan dulu warganya ada berapa. Terus yang kedua, kita ngolah sampah itu harus saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan nanti pemulung itu demo semua Pak. Itu masalah terbesar. Sama juga pemulung Pak di sana. Nah untuk menghindarkan pemulung itu tidak bisa. Soalnya kenapa? Itu sudah kayak sindikat. Jadi kadang-kadang ngolahnya gimana? Kalau di Bojonegoro di Ponorogo Bapak Ibu dengan Pak Bupati kemarin sudah beli alat pemilahnya. Biaya terbesar sampah itu adalah milah Pak. Jadi alat kemarin ini kapasitas satu hari 100 ton. Itu harga kemarin berapa miliar itu ya. Tapi sudah bisa kapasitas sehari 100 ton. Jadi sudah terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Itu dulu yang penting. Setelah kita terpisah an dan organik, maka ini baru kita bisa kerja. Seandainya Bapak gunakan tetap konsep maggot. Maggot kalau tidak fokus, minta maaf lagi Pak, saya minta maaf. Operasional dari mana biayanya Pak? Pribadi Pak sementara ini. Alhamdulillah, ini pejuang-pejuang sosial ini ya. Berarti kita harus bisa nutup ke operational cost. Sampah itu Bapak Ibu, ketika kita bisa olah, dia jadi berkah. Tetapi ketika tidak bisa kita olah, itu jadi problem yang sangat luar biasa. Ada dua cara. Bapak bisa gunakan maggot untuk hasilkan kaskot. Tapi yang kedua, seandainya organik ini tidak bisa olah Pak, Bapak gunakan lindi. Tahu lindi ya? Air lindinya, biarkan sampai keluar. Tapi resikonya kita harus punya tempat penampungan yang cukup. Tempat penampungan tidak boleh lebih dari 2 kali 2. Tinggi 1 meter. Itu maksimal. Supaya dia lebih bagus, jadi buat begini Pak, konsep penampungannya. Nanti yang di Jakarta juga saya buat konsep ini. Yang organik ini Bapak Ibu, kita beri di sini oksidasi. Jadi beri pipa. Pipa ini adalah pipa oksidasi. Pipa untuk mengeluarkan oksigen dari hiblo ya. Kasih hiblo. Karena apa? Ingat baik-baik. Mikroorganisme selalu butuh namanya udara. Udara itu namanya membakar. Membakar itu oksidasi. Sehingga di sini panasnya nanti bisa sampai di angka 70 hingga 80 derajat Celcius. Tujuan dioksidasi adalah sterilisasi. Selama ini Bapak Ibu selalu saya katakan, jangan beri barang busuk kepada ternak. Betul ya? Yang kita takutkan apa? Bakteri jahat. Bakteri jahat ini kalau masuk ke manusia, masuk ke dalam daging, masuk ke pencernaan, pasti nyebar ke manusia. Supaya tidak ada bakteri jahat, ini harus disterilkan. Sterilkannya minimal 1. Suhu 70 hingga 80 derajat dalam waktu 2 hari. Terus efeknya nanti yang lain pasti jadi bubur. Pasti itulah keluar lindi. Kalau kita keluar lindi Bapak Ibu, lindi ini kita olah jadi apa? Ingat baik-baik, lindi ini sudah matang atau belum ini? Sudah kan? Sudah dipanaskan kan? Bapak Ibu sebentar. Tahu sayur, barang-barang sampah kalau dipanaskan terus-menerus jadi air enggak kira-kira? Jadi air. Air ini keluar. Terus yang kedua, karena pemanasan ini yang paling banyak berkembang itu bakteri archaea. Bakteri archaea adalah satu-satunya bakteri Bapak Ibu yang bisa hidup sampai suhu 80 derajat. Hasilnya apa? N. Karena hasilnya N, berarti uapnya mengandung nitrogen enggak? Mengandung nitrogen, tolong ditangkap. Nangkapnya dengan cara apa? Kasih rapat. Terus habis gitu akan air mengalir kan Pak? Kembali lagi, ketika air mengalir dicampur dengan ini jadinya lindi yang N tinggi. Kenapa kok pasti N tinggi dan tidak ada bakteri lainnya? Karena yang bisa hidup di suhu ini hanya archaea. Ini dasar teorinya.
Terus yang kedua, setelah dapat lindi ini dapat pupuk. Ini kurang lebih di angka 50%. Setelah itu Bapak punya namanya ampas. Betul tidak? Ampas ini sudah steril atau belum? Sudah steril. Bisa dijadikan pakan. Bisa dijadikan media cacing. Bisa dijadikan makanan maggot. Nah, tapi dengan cara ini Bapak Ibu akan produksi pakan steril. Bukan pakan asalan. Besok-besok ketika undang-undang pakan ini berlaku, Bapak Ibu bisa menjawab. Jadi prosesnya itu begini Pak. Bukan sampah langsung saya jadikan pakan. Kalau sampah dijadikan pakan nanti yang demo dunia Bapak Ibu. Terus yang kedua, ini cara terbaik. Berarti kalau seandainya sehari targetnya ada berapa ton tadi? 1,5 Pak. 1,5, oh enggak. 5 ton target. Oh sedikit taman. 5 ton kalau ini 2 kali 2 cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 minggu berarti 14 kolam Pak. 2 kali 2, 14 kolam. Sedikit kan ya? Nah, kalau ini, ampas ini, kalau cuma 5 ton sedikit begini Bapak Ibu, olah ini enggak usah jadi pakan pun bisa. Atau lewatkan maggot, keluar kaskot, kaskotnya untuk apa? Untuk media tanam. Tadi kan punya kotoran kuda nih. Kotoran kudanya 1 hari berapa ton? 1 ton. Berarti Bapak buatkan bak juga untuk khusus kotoran kuda 1 meter persegi. Sebanyak berapa? 14. Nah, sebagian tadi Bapak Ibu, ampas ini kasihkan ke sini sebagai media pengurai. Berarti kalau seandainya kuda, saya kasih bakteri yang sudah cuma ada archaea, berarti N tinggi, P tinggi, K-nya kurang, tinggal tambah abu nanti. Untuk apa tujuannya? Begini. Supaya masyarakat aman, Pak. Dari 700 kakak mulai dibagi. Bapak Ibu siapa yang kesini kepengen umroh? Semua kepengen umroh? Jangan cuma kepengen ya. Nabung, bukan nabung Pak, bukan nabung. Kita breakdown. Seandainya umroh itu 50 juta. Umroh itu berapa? 50 juta cukup kan ya? Untuk berangkatnya cukup, untuk di rumah cukup gitu loh. Jangan berangkat enggak bisa makan di sana. Repot. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Pekerjaan saya sampingan. Saya kalau beli tanah Bapak Ibu, saya selalu investasi itu kembali setahun. Jadi saya tunjukkan cara saya bisnis. Bapak Ibu pernah beli Lombok? Harga berapa? Fluktuatif, betul? Seandainya Lombok itu saya taruh dalam polybag, saya jual Rp10.000. Ini Lomboknya sudah berbuah, mahal atau murah? Bisa? Jualnya bisa atau tidak? 10.000, betul ya? Kalau tanaman buah, seperti buah mangga, buah-buah yang berbuah dalam planter bag, oke ya? Seperti tadi, apokat, jeruk, mangga, rambutan, kelengkeng, dan sebagainya bisa tidak ditanam di planter bag? Bisa berbuah tidak? Kalau sudah sampai berbuah jeruk begini harga 50.000 mahal atau murah? Oke, sudah. 2 ini saja Bapak Ibu. Ini sudah bisa untuk umroh. Caranya bagaimana? Bapak tadi kan ngolah sampah nih, betul kan? Berarti dengan cara ini berarti sampah yang Bapak hasilkan 5 ton dibagi 2 ketemu 2,5 ton. Betul ya? Tolong dibagi ke warga. Secara bergilir Pak ya. Nanti bonusnya umroh. Terus yang kedua, harganya nanti 50-50, 50%, 50%. Profitnya Bapak 50%. Katakan jujur ke warga. Kan ngolah semua biaya Bapak nih, betul kan ya? Media kan murah juga lah, buat tempat itu aja, enggak usah apa-apa. Terus yang kedua, suruh ngisi ini, Bapak yang sediakan bibit, tenaga dari warga. Oke? Nanti begitu sudah besar, kalau cabai kan cuma butuh waktu 3 bulan Bapak Ibu sudah berbuah, betul kan? Anggaplah maksimal 4 bulan deh. Kalau enggak laku, jual cabainya. Kalau Bapak Ibu lihat tanaman di sekitar sini kira-kira mudah atau susah buat begitu? Lihatnya mudah.
ngerawatnya susah. Tapi saya minta maaf, kalau tanaman kayak gitu, menurut Bapak Ibu bisa dipanen enggak buahnya? Bisa. Tanam cabai, terong, tomat begini, kalau enggak laku dalam polybag, jual buahnya. Jadi enggak ada kata rugi. Kalau enggak laku, sudah habis, cabut, ganti tanaman baru. Kalau polybag hitam itu bisa sampai 2 tahun Bapak Ibu, aman. Terus yang kedua ini kita libatkan warga. Karena kita produksi setiap hari 2,5 ton, tinggal tambah abu. Abu kira-kira bisa cari Pak? Abu pembakaran? Murah kan di sana kan harusnya kan? Tinggal tambah abu, tambah tanah lokal. Kalau tidak ada tanah lokal, kotoran kuda tadi jadikan kompos dan ditambahkan di situ. Berarti seluruh media clear, oke? Seluruh media clear. Dengan cara ini berarti setiap hari kita punya anggap aja total 5 ton. Satu polybag ini beratnya rata-rata sekitar 5 kilo lah bahan yang dibutuhkan. Berarti setiap hari bisa produksi berapa? 1.000. Ini sudah kita planning. Berarti modal yang harus Bapak sediakan adalah 1.000 polybag per hari. Karena jual kita sekitar 4 bulan, berarti anggap aja 1.000 kali 4 bulan, 120 hari. Berarti kita harus sediakan polybag 120.000. 1 meter persegi Bapak Ibu dengan polybag yang 30, ini berisi 3 kali 3. Berarti berapa 1 meter perseginya? 9. 120.000 dibagi 9 ketemu berapa? 1,2 hektar. Wah pas ini ya. Ini ngepas-ngepaskan atau terpaksa pas ini ya? Oh, jadi detingannya dari 1,2 hektar itu yang masih leluasa itu sekitar mungkin 6.000-7.000 meter ya. baiklah. Kalau seandainya tidak bisa full seperti itu, berarti sebagian pupuk Bapak karungi jual kompos. Oke ya. Lah yang lainnya baru diolah untuk ini. Nah terus yang kedua Bapak Ibu. Nanti buat konsep ini anggap aja 7.000. Kalau 7.000 berarti luasnya ini tidak bisa 1.000, berarti seharinya ini hilang 1/5. Berarti anggap aja ini dibagi tinggal 700 lah, anggap aja. Setiap hari tinggal 700 polybag. Bapak Ibu saya tanya, seandainya ini bisa laku Bapak Ibu. Sehari 700 polybag atau 500 lah. Kali 15.000. Kira-kira berapa uangnya Bapak Ibu? Enggak, 500 kali 15.000. 7,5 juta per hari. Ini bagi hasil Pak. Separuh untuk Bapak, separuh untuk warga. Jadi untuk warga anggap aja 4 juta lah gitu ya Pak ya. Nah ini tinggal dibagi. Siapa yang mau kerja? Terus yang kedua Bapak Ibu. Supaya warga tenang. Kasgot sebagian buat sayur organik Pak. Korbankan anggap aja 500 meter. Warga berapa? 700 tadi ya. 700 berarti minimal 700 meter untuk dibagikan warga 2 hari sekali. Satu keluarga itu Bapak Ibu tanamkan 1 meter persegi. Itu sudah lebih dari cukup. Supaya tidak ada demo di masyarakat. Karena ngurusi limbah itu tidak gampang Bapak Ibu. Nah, bisa diterima Pak? Kira-kira. Lah untuk magotnya nanti saran saya jual kering Pak. Jauh lebih tidak resiko. Jadi setelah pulpa pun tidak masalah. Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu, mumpung saya ada magotnya. Bapak Ibu, magot itu adalah kapsul kosong. Isinya apa? Isinya apa yang dia makan. Nah, banyak orang salah. Gunakan magot untuk pakan ayam, gunakan magot untuk pakan bebek. Yang terjadi bebeknya lumpuh. Bukan terlalu tinggi protein Pak. Bebek, ayam kalau makan magotnya dari sampah, itu ikutan bakteri E. coli. E. coli itu menyebabkan apa Bapak Ibu? Diare. Dia itu lagi dehidrasi. Karena dia dehidrasi, mencret, dia lumpuh. Kenapa kok bisa lumpuh? Karena makan maggot yang masih mengandung E. coli. Supaya maggot itu aman kalau untuk ternak unggas, 1 saja, E. coli-nya matikan. Berarti diapakan kalau dimatikan? Dikeringkan, dimasak.
Tapi maggot itu paling aman untuk apa? Ikan. Karena ikan belum tahu dia mencret. Saya belum pernah lihat ikan mencret, Bapak Ibu. Iya, karena dia sudah di air, tidak kelihatan. Karena itu saya nyarankan kalau maggot ke ikan. Terus yang paling penting lagi satu, Pak. Jadi ketika sudah membuat kayak gini, Bapak Ibu, ini akan menjadi konsep. Nah, sekarang saya untuk Bapak Ibu yang kepengen umroh. Ini bonusnya malam ini ya, yang kepengen umroh. Kita umroh butuh 50 juta. Seandainya saya buat tanaman yang harga 10.000, berarti butuh berapa ribu tanaman? 5.000, betul enggak 5.000 tanaman? Betul kan ya? Ini target kita umroh anggap aja setahun. Berarti ini kita bagi 360 hari. Ketemu berapa Bapak Ibu? Berapa? Setiap hari nanam 15 berat atau tidak? Saya minta maaf. Setiap hari tanam 15 polybag itu berat atau tidak? Mudah atau susah? Seandainya setiap keluarga yang kepingin umroh setiap tahun deh nyabung 15 polybag, tanam terus, jangan berhenti, sambil tanam sambil berdoa mudah-mudahan saya bisa pergi umroh. Betul ya? 15 banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi kalau setahun ini 5.000, nanti hasilnya simpen, maka Bapak Ibu setahun selesai umroh. Cabai itu kalau dibeli orang tahan berapa lama sih? Maksimal cuma 4 bulan, 5 bulan. Karena orangnya pasti nyiramnya asal-asalan. Kan tidak mungkin dikasih pupuk, tidak punya pupuk kok mereka. Betul atau tidak? Minimal 1, mereka senang beli. Saya dulu Bapak Ibu tidak pernah mikir ini. Ceritanya kenapa saya mikir sampai jualan cabai begini ceritanya. Ketika kemarin harga cabai tembus sampai hampir 100.000. Cabai saya diborong orang. Pertama buahnya. Terus karena barangnya tidak cukup, polybagnya semua dibeli. Alasan mereka, saya nyabai itu Pak tidak pernah 1 kilo, cuma 2 biji, makanya saya beli polybagnya. Jadi kita sampai kehabisan stok cabai 2-3 bulan Bapak Ibu, gara-gara apa? Planning tanam cabai kita dibeli orang. Saya tanam semua hampir di polybag. Dengan sistem drip irigasi. Akhirnya dengan cara itu kita produksi massal polybag. Seperti di sini ini, konsep sawah palsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ini laris manis. Cabai, terong, tomat. Jadi kita produksi massal ya produksi polybag. Nah, kira-kira Bapak nanti buat polybag begini ya. Pasarnya kira-kira bisa terbuka enggak Pak di sana Pak? Terbuka Pak, terbuka sekali. Alhamdulillah. Ini nanti kemarin mana ya dari temannya dari Tangerang? Tidak ada juga. Tangerang itu juga nanti minta sayur Bapak Ibu untuk nyuplai sayur organik Jakarta. Tapi saya minta tolong ya, Bapak Ibu besok akan tergabung di grup. Kita akan produksi sama-sama. Saya tidak bisnis. Saya ulangi, saya sudah tidak bisnis. Saya akan buatkan Bapak Ibu koperasi per kota. Setelah buat koperasi per kota, untuk administrasi kita buatkan per provinsi. Dan setelah provinsi kita buatkan besar untuk Indonesia ini, untuk corporation. Kita sudah akan buat perusahaan gabungan. Nah, tapi saya tidak ikut di dalamnya ya, saya cuma di luar saja. Karena saya yakin ketika ini sudah jadi corporation, sudah jadi koperasi, pasti partai politik mendekati semua. Betul atau tidak kira-kira? Saya kepengen puasa Bapak Ibu, saya kepengen sudah waktunya untuk mandito. Tahu mandito enggak Bapak Ibu? Sudah waktunya saya berdiam diri lah. Karena itu nanti Bapak Ibu akan masuk di sana, tapi saya di luar ya, saya cuma lihat aja. Saya kawal Pak, tenang Pak. Jadi seandainya kapal ini logonya sudah keluar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin saya lagi buat relief itu, relief saya adalah kapal. Bapak Ibu akan saya kawal 3 tahun. Kenapa kok saya kawal 3 tahun? Ceritanya begini. Kami akan buat, terus terang Bapak Ibu belum mampu untuk bekerja. Saya jamin 100%.
Karena itu saya buat pelatihan yang 1 bulan. Setiap kota saya beri 2 orang, saya beri kesempatan 2 orang. Tapi kelas saya ini cuma mampu maksimal 30 orang. Di Indonesia ini ada 500 kota Bapak Ibu. Kalau 500 kali 30 ketemu berapa Bapak Ibu? Berapa ini? Sorry, bukan begitu, sorry. Ini dikalikan 2 Bapak Ibu, ini ketemu 1000. 1000 orang, betul ya? 1000 orang saya bagi 30, ketemu berapa? 33 bulan, ini 3 tahun. Jadi saya akan dampingi Bapak Ibu, saya sambil dampingi orang-orang per kota. Yang 2 orang. Karena apa? Saya kepingin Bapak Ibu jadi miliarder. Belum ada kan sekolah yang menjamin muridnya jadi miliarder? Saya akan jamin Bapak Ibu, asalkan nurut lo ya. Asalkan ikut lo ya. Tujuan saya satu. Kapal yang kita buat Bapak Ibu, goal kita adalah ekspor. Tapi yang tingkat provinsi, tolong melayani yang tiap-tiap provinsi. Hari ini tadi ketika teman kita juga besok saya kasih kesempatan untuk tanya. Ketika dia cerita, Pak ini perusahaan organik. Kita siap. Melayani Jabodetabek Bapak Ibu besar. Saya tidak bisa sendiri dan saya tidak mau bekerja terlalu keras. Saya mau memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Saya sediakan lahannya kalau mau. Kita sudah ada hampir di Cupu Negara ada 400 hektar. Di Cisaru ada 60 hektar. Tadi teman juga di Tapos ada 25 hektar. Jadi untuk Jakarta saja kita sediakan untuk sayurnya 500 hektaran lebih Bapak Ibu. Nanti yang dari mana? Bekasi, Jakarta, Depok ada di sini? Ada. Yang belum punya lahan jangan putus asa. Kerjakan dulu. Sampai berhasil. Setahun ya, jangan lama-lama lo ya. Jangan pulang dari sini masih sibuk. Waduh repot saya. Sudah ada lahan. Alhamdulillah. Besok kalau kurang kita gabung sama-sama. Kita gabung sama-sama. Tujuannya adalah satu Bapak Ibu. Ayo kita beri makanan yang sehat buat bangsa ini. Setuju kira-kira? Itu visi kita ke situ. Dengan konsep kemandirian. Apa sih mimpi saya? Kalau semua biaya kita bisa hampir nolkan. Berarti yang ada apa Bapak Ibu? Profit. Mau perang harga berapa? Ayo kita lawan. Kalau seperti Bapak tadi setiap hari punya 5 ton pupuk Bapak Ibu. Mau buat harga berapapun, mau lawan enggak kira-kira? Siap. Dan saya berpikir satu, inilah kekuatan kita jadi bangsa Indonesia. Sudah jam 11. Satu pertanyaan tadi, siapa yang tak kasih Bapak ya? Oke, mari Bapak. Ini dari Dinas Provinsi ya, ini wajib lapor soalnya Bapak Ibu. Sebentar Pak. Operator. Molor sedikit Bapak Ibu ya. Jangan. Besok masih ada waktu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, mungkin perkenalan kedua lah. Baik Bapak. Nama Rahman Susandi, asalnya Cianjur, Jawa Barat. Asal Cianjur ya? Ya, tugas di Maluku Utara Pak. Alhamdulillah. Jadi bulan lalu saya bincang-bincang dengan pimpinan kami Pak di Pemda di Provinsi Maluku Utara, sehingga beliau menyampaikan punya cita-cita bagaimana Maluku Utara khususnya provinsi Pak, memang sumber daya alamnya sangat melimpah ruah, khususnya di bidang perikanan Pak. Siap. Sehingga limbah yang terbuang ini sangat banyak, seperti ikan teri ini kadang-kadang kalau dia murah Pak, melimpah ruah dibuang Pak. Iya, ikan betul teri Pak. pada saat proteinnya sangat tinggi. Apa daerah mana itu Pak ikan teri? Sofivi-nya. Bukan kantornya di Sofivi, tapi ikan terinya? Ikan terinya ada di Halmahera Pak. Halmahera,
Jailolo. Jailolo. Sehingga pimpinan kami berpikir bahwa limbah ikan ini sangat banyak, Pak. Dan bahkan menjadi kolusi kan. Yes, ya. Apalagi ikan tuna itu kan dalamannya sangat banyak. Betul Dalaman sekali. kepalanya itu kan. Sehingga beliau mengutus kepada saya, kebetulan saya ini dulu lulusan dari STPP, Pak, di Bogor. Bogor, Pak. Basic saya memang di Pakan Silase, Pak. Nah, dan kebetulan saya di Balai UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. Oke. Jadi topoksi kami bibit dan pakan, Pak. Baik. Sehingga di provinsi ini, Pak, wilayah kami Halmahera seluruhnya itu masyarakat memang di sana ada juga yang petani perikanan, Pak. Ikan nila, ikan lele, ada daerah trans juga. Sehingga terkendala itu dari pakan, Pak. Baik. Pakan itu sangat mahal biaya kosnya, Pak. Mahal sekali. Mereka beli pakan itu memang dari Surabaya semua rata-rata. Nah, jadi pimpinan kami berpikir bagaimana kok kita tidak bisa buat racik pakan sendiri. Bisa, Pak. Pertama, sementara sumber daya alam ini sangat banyak sana, Pak. Jadi kami mohon dibina, dibimbing supaya saya bisa balik ke daerah kami membuat sesuatu yang bisa membuat satu terobosan bahwa kita buat racikan pakan sendiri. Siap. Bahkan beliau bercerita, kalau bisa kita buat label sendiri di provinsi. Seperti itu. Bisa melayani seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bogor. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini Indonesia Timur, ya, Maluku Utara itu luar biasa kaya. Tapi kemarin, yang harus kita lakukan mulai dari kemarin adalah sinergi. Ya, Bapak berada di posisi paling kaya karena tempat kawinnya ikan sedunia, Bapak Ibu. Jadi Morotai itu ikut Bapak atau bukan, Pak? Morotai masuk di situ ya. Morotai itu Bapak Ibu di bawahnya burung apa? Kepala burung Papua ya. Di situ itu adalah jalur ikan dunia. Karena itu saya minta maaf. Morotai diambil Jepang 20 tahun. Morotai itu kayak Batam sekarang. Disewakan Bapak Ibu. Satu pulau. Kenapa kok itu disewakan? Ini saya tunjukkan rahasia. Ini pulau. Ini kepala burung Bapak Ibu ya. Ini adalah jalur tuna dunia. Ikan tuna yang harganya tidak terbeli oleh masyarakat kita. Di sanalah tempatnya. Makanya limbah-limbah ikan itu luar biasa banyak. Nah, Bapak kepengen harga berapa? Pakannya. Per karung ya, 25 kilo atau 30 kilo. 30 kilo berapa, Pak? Baik. 500.000 per 30 kilo. Berarti 1 kilo berapa? Hampir ya 15.000 lebih. Seandainya Bapak mau buat pakan, harga berapa? 10.000, janganlah kemahalan Pak. Nggak untung petani Pak. 5.000 aja. Apa? Loh, ini kan bagi-bagi Pak. Bagi-bagi. Bukan. Buat 5.000 nanti jualnya terserah gitu loh. Kita goalnya adalah 5.000 Bapak Ibu. Mau Bapak buat pelet ya? Mesin extruder bisa beli Pak ya? Oke, baik. Buat pelet ikan Bapak Ibu, yang dibelikan kan mesin extruder. Beda Pak extrudernya. Extruder diikan Bapak Ibu, itu kan harus terapung. Untuk membuat terapung, dia butuh karbohidrat. Untuk membuat karbohidrat, ketika dia suhu panas tinggi yang di dalam 10 cm ini, dia akan membuat jadi lapisan ini kedap. Ketika lapisan ini kedap, maka pakan akan terapung. Tapi kalau di ayam tidak ada konsep extrudernya ini, jadi cuma extruder biasa tanpa pemanasan di situ. Sehingga apa? Bentuknya pecah. Ya, crumble, betul. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, syarat utama untuk pakan ikan harus bau ikan. Nah,
Yang kita butuhkan adalah protein dari ikan. Masalahnya yang Bapak punya kan semua ikan itu kan masih segar, Pak. Masih basah. Lah untuk mengeringkan itu yang perlu biaya mahal. Kecuali pakan ini sudah diproses oleh warga. Terima sudah kering. Yang terbagus, Bapak Ibu, ada 2 konsep pakan itu. Seandainya saya gunakan limbah tuna. Limbah tuna itu saya sangat berutang budi banyak ke daerah Halmahera, terutama Halmahera Utara, Bapak Ibu ya. Tobelo. Saya tinggal di Tobelo 1 tahun. Ketika saya membangun daerah itu adalah pulau terlama saya tinggali 1 tahun. Tapi saya bersyukur sekali. 1 tahun saya tinggal di Tobelo, saya bisa menemukan 7 produk. Salah satunya VCO. Yang kedua saya punya produk Bapak Ibu yang saya gunakan untuk saraf utama. Tapi ya waktu itu karena saya bekerja sama dengan Jerman, jadi ilmu-ilmu saya sering tukar pendapat dengan mereka. Saya gunakan itu dari tahu itu ikan yang banyak durinya itu Bapak Ibu, landak laut, duri babi, ya. Itu yang saya ambil dalamnya, saya olah itu jadi nutrisi yang luar biasa. Itu saya ciptakan produk namanya Revmon. Yang kedua, saya punya di sana dari tadi Pak, dari Morotai, namanya laur. Laur tahu Pak ya? Laur itu cacing laut Bapak Ibu yang keren. Keluarnya tanggal 5, bulan 5, jam 5. Yang heran satu, kenapa dia bisa keluar di bulan itu? Paling bereset sedikit gitu aja. Jadi saya biasanya nyebar orang, lebih dari 200 orang berada di posisi pantai, ditunggu jam 4 lebih sedikit. Begitu matahari sudah keluar, biar tahu-tahu cacing itu keluar sepanjang pantai. Tapi cuma 1 jam habis. Itu keajaiban dunia menurut saya. Coba bayangkan ya, dari batu karang tahu-tahu keluar cacing, aneh enggak? Nah, itulah laur. Dan itu hebatnya daerah Halmahera Utara. Bapak mudah-mudahan Bapak bisa jadi berkah di sana ya. Saya minta tolong, limbah tuna karena banyak. Limbah tuna ini Bapak Ibu banyak mengandung omega. Banyak orang salah menganggap minyak ikan hiu banyak mengandung omega. Betul atau tidak? Survei sekarang sudah menunjukkan minyak ikan hiu tidak mengandung omega. Yang mengandung omega itu isi perutnya. Kenapa isi perutnya bisa mengandung omega? Karena makanannya adalah alga deep sea. Alga laut dalam. Nah, ketika Bapak punya ini, untuk ngeringkan biaya mahal. Sekarang saya tawarkan ke Bapak. Ini kita buat basah, tapi dipanaskan, ya Pak ya, dibuat matang, terus kita butuh bahan kering. Bahan kering terbagus Bapak Ibu untuk ikan adalah tepung jagung. Komposisinya, karena ini basah, ini megang banyak Bapak Ibu, 50%, ini 50%, atau jagungnya ini 50%, begini ya, saya buat ini 100% kan salah sebenarnya hitungan, ngerti maksud saya ya. Tapi karena ini kan basah, paham maksud saya ya. Sebentar saya ulangi. Ini kan basah kondisinya, betul ya. Kalau basah menjadi kering, kalau untuk jeroan dan sebagainya itu kan bisa tinggal 30% Bapak Ibu. Hilang 70%, ngerti maksud saya ya. Berarti aslinya di sini ini 100, itu nanti jadinya 30%. Nah, karena susutnya itu kan banyak, kita sebutnya 50%. Paham ya? Tapi ini di 50%, kita kan masih kurang nih 30%-nya. Dari apa? Singkong. Nah, singkong ini kita tambahkan di sini kurang lebih sekitar 30%. Kemudian tambahkan azola untuk seratnya. 20%. Nah sudah. Jadi total ketemu 150, tapi ini kan basah. Paham maksud saya ya?
Karena ini kan kering, ini basah, ini basah. Ketika kita campur jadi satu, ini jadinya kering di angka 100%. Proteinnya berapa? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bukan hanya protein. Saya tanya, ikan tuna beratnya paling besar berapa kilo Bapak Ibu? Bisa sampai 30, bisa sampai 80, bisa juga lebih 200 kilo. Makanannya dia plankton, alga. Nah ternyata alga ini Bapak Ibu, inilah yang membuat nutrisi ternak jadi luar biasa. Salah satu telur yang Bapak Ibu konsumsi tadi, itu adalah telur yang mengandung omega, omeganya dari ikan tuna. Ikan tunanya dari Halmahera. Jadi saya waktu itu buat banyak di sana. Jadi pemulung Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, tolong Bapak tanam jagung. Nah, jagungnya Pak, berarti kalau sudah ada jagung, ini kan jagung Madura nih yang saya kembangkan. Pak Ibas, daerah sana juga ada jagung lokal kan Pak? Buat perkawinan. Saya kenapa Bapak Ibu? Bukan anti, tidak. Saya tidak suka dengan jagung hibrida. Kenapa saya tidak suka? Karena Bapak Ibu tergantung. Paham maksud saya tergantung? Beli kan? Saya kepingin Bapak Ibu mandiri. Bapak Ibu bisa buat sendiri. Contoh nih jagung lokalnya sana ada jagung putih, ada jagung merah juga. Tinggal kawinkan dengan jagung Madura. Besok saya akan ajarkan bagaimana cara ngawinkan jagung. Supaya apa? Supaya kita bisa produksi tepung jagung. Kalau kita sudah buat jagungnya, berarti apa yang harus kita kembangkan setelah jagung? Namanya sapi. Sapi ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk makan kebunnya jagung. Konsepnya berapa ini? Konsep 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Sudah tidak perlu beli pupuk seumur hidup, sudah tidak perlu pakan seumur hidup. Pak, mumpung lahan masih luas di sana, minta tolong dikembangkan ini. NHM masih ada Pak? Masih ada NHM kan? Masih ada toh? Nah nanti pasarnya begini. Warga masyarakat ketika ini digerakkan tanam ini semua tetap produksi sayur. Dan ikan dan sebagainya bisa suplai ke NHM. NHM masih disuplai dari luar terus Pak untuk konsumsinya. Saya berharap Halmahera bisa mandiri pangan dan bisa mensupport warganya. Tanahnya Halmahera itu Bapak Ibu tahu enggak? Satu-satunya pulau yang setiap minggu dipupuk dari langit itu Halmahera. Dipupuknya dari langit Bapak Ibu. Tahu artinya? Di sana ada Gunung Ibu namanya. Gunung Ibu ini hampir setiap minggu meletus. Sampai sekarang. Jadi tanah itu setiap minggu ditaburi pupuk, ditaburi pupuk, ditaburi pupuk. Saya dapat ilmu kangkung Bapak Ibu gara-gara saya tinggal di Halmahera. Kenapa saya muncul gitu? Saya teliti ini Gunung Ibu, Gunung Emas Bapak Ibu, tempatnya emas itu. Dan sekarang goalnya ini saya dengar-dengar nih katanya Halmahera mau dikosongkan. Karena isinya emas semua satu pulau. Saya berharap satu, jangan dikosongkan. Ayo kita garap Pak ya. Harus kita garap supaya tidak semua digali Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Produksi semuanya. Jadi bisa Pak jagungnya? Singkongnya bisa? Daerah trans banyak sekali di sana. Lah limbah-limbah ikan diproses basah saja, dimasak bareng-bareng. Ini tepung jagung tinggal dicampur. Masukkan ekstruder langsung karena pemanasan di sini kan sekitar hampir 200 derajat Celcius Bapak Ibu, dia langsung matang. Tapi saya minta tolong limbahnya matang dulu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak kan perlu nutrisi banyak nih. Tanah sana itu subur, banyak mineral, tapi kurang N. Butuh N tinggi. N-nya dari mana? Limbah ini tinggal tambah air kelapa. Air kelapa tinggal ambil kan Pak ya? Kayak di laut aja kan air kelapa di sana. Tolong pengolah kopra semua kasih tempat air kelapa. Limbahnya 20%, air kelapa 80%. Ini sudah jadi nutrisinya tanaman. Tolong Pak, jangan dijual mahal. Paling mahal saya minta tolong dijual 10.000 ya untuk daerah Halmahera ya. 1 hektar cuma butuh sekitar 10 liter. Tak usah buat pupuk apa-apa lagi.
Karena tanah di Halmahera sudah terlalu subur. Singkong di tempat lain panen berapa bulan Bapak Ibu? 8, 9 bulan kan? Di Halmahera 4 bulan panen. 3 bulan panen. Serius. Nah, karena itu kita harus menjaganya dengan konsep ini. Bisa diterima? Tinggal besok saya akan hutang untuk jelaskan perkawinan jagungnya Pak ya. Tolong bantu dikembangkan di sana. Saya terima kasih banyak. Bapak Ibu saya minta maaf. Sudah malam hari ini. Saya minta tolong malam hari ini satu. Ilmunya Bapak Ibu sudah terima banyak. Besok pertanyaan yang ada saya tolong fokuskan satu. Apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melangkah? Coba pikirkan apa yang kira-kira membuat Bapak Ibu masih bingung untuk melangkah. Supaya apa? Goal saya, Bapak Ibu pulang besok dari pelatihan ini sudah tahu what I can to do. Setuju? Jadi sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan sampai di sana pasti berhasil. Saya minta maaf menjelaskannya agak lama-lama, tapi supaya Bapak Ibu enggak semua. Ini saya tahu ini berpendidikan semua, jadi saya jelaskan sampai dasar. Saya belum pernah jelaskan sampai ke dasar seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.